Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersyukur. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, ya bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Amin ya, amin. Kita akan melanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Kita ambil di Yohanes pasal yang ke-7 ayat 25 sampai 36. Judul perikopnya pertentangan tentang asal Yesus. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah Dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, Ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya." Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa Ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, Ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka bertanya, "Apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah Ia akan pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani, untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak dapat bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Amin ya. Amin. Perikop yang berjudul pertentangan tentang asal Yesus, di mana perikop ini menceritakan percakapan beberapa orang yang mendengar saat Tuhan Yesus berbicara di bait Allah. Mereka bertanya, kenapa Tuhan Yesus berkata, "Kamu akan mencari aku tetapi kamu tidak bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Mereka saat itu belum mengerti bahwa saat Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus ada di surga. Tidak seorang pun bisa datang ke surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Dan mereka tidak tahu kata-kata tersirat dari Tuhan Yesus ini. Inilah yang dikatakan orang-orang tersebut, orang-orang Yahudi. Mereka bertanya, apakah
Yesus ini akan pergi ke Yunani, akan merantau sehingga mengajar orang Yunani. Mereka juga berpikir seperti itu. Mari kita coba membaca dan merenungkan ya dari awal ya ayat di perikop ini. Jadi saat itu orang-orang Yerusalem yang datang di pesta Pondok Daun itu, di mana Tuhan Yesus datang ke Yudea dengan diam-diam, tapi tidak ikut pesta Pondok Daun itu, tapi pergi ke Bait Allah untuk mengajar. Orang-orang jadi tahu, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh. Jadi saat itu orang-orang juga tahu kalau ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi, imam-imam kepala itu berusaha membunuh Tuhan Yesus. Mereka juga sudah tahu. Berarti saudara, Tuhan Yesus juga sudah tahu kalau Tuhan Yesus mau dibunuh. Tapi Tuhan Yesus tetap disuruh ke Yudea. Orang-orang ini sudah tahu, bukankah dia ini yang mau dibunuh. Dan mereka berkata, dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Saat itu Tuhan Yesus berkhotbah. Dan orang-orang yang berusaha membunuh Tuhan Yesus saat itu hanya diam dan mendengarkan. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Tapi kita tahu asal orang ini dari mana. Dia ini anaknya Yusuf. Istrinya namanya Maria. Orang-orang sudah tahu asal Tuhan Yesus. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, Tuhan Yesus berseru, memang kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku, namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Itu jawaban Tuhan Yesus atas perkataan orang tadi. Orang tadi berkata, kita kan tahu asal Dia. Ini loh Tuhan Yesus yang berasal dari Nazaret. Kita akan pernah dengar perkataan, apa yang baik yang berasal dari Nazaret sih? Dan orang-orang tahu bahwa Tuhan Yesus dia anaknya Yusuf, tukang kayu. Istrinya namanya Maria. Mereka sudah tahu itu. Dan ini jawaban Tuhan Yesus tadi. Memang kamu kenal kamu. Dan kamu tahu dari mana asalku. Tuhan Yesus menjawab perkataan mereka seperti itu. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku datang atas kehendak Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku itu diutus oleh Dia yang tidak kalian kenal. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia. Dan Dialah yang mengutus aku. Itu perkataan Tuhan Yesus. Dan orang-orang berusaha menangkap Dia, tetapi tidak seorang pun menyentuh Dia sebab saatnya belum tiba. Peristiwa ini menambah kegeraman orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala terhadap Tuhan Yesus. Mereka semakin kesal kepada Tuhan Yesus dan semakin mau menangkap Tuhan Yesus, tapi saatnya belum tiba. Tetapi di sini dikatakan di antara orang banyak tersebut ada yang percaya Tuhan Yesus dan berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini? Mereka percaya kepada mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus dan mereka bertanya, mungkinkah kalau Kristus datang lebih banyak melakukan mukjizat daripada orang ini? Orang-orang berkata seperti itu. Dan orang-orang Farisi mendengar bisak-bisik mereka. Orang-orang yang memperkatakan semuanya itu, orang-orang Farisi mendengar. Kemudian mereka menyuruh orang-orang Farisi untuk menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkapnya, untuk menangkap Tuhan Yesus. Dan ini jawaban Tuhan Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku tetapi tidak akan bertemu dengan aku.
Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat mana aku berada. Itu perkataan Tuhan Yesus. Tinggal sedikit waktuku lagi. Aku akan pergi ke tempat di mana kamu tidak akan bisa menemui aku. Ini perkataan Tuhan Yesus. Saat mau ditangkap, orang-orang Farisi itu mau menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkap Tuhan Yesus. Ini jawaban Tuhan Yesus. Waktuku tinggal sedikit. Sebentar lagi aku akan pergi ke tempat di mana kamu tidak bisa menemui aku. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan? Di antara orang Yunani itu mengajar orang Yunani. Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku tetapi tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Mereka bertanya-tanya, karena apa? Kasih akan Allah tidak ada di dalam diri mereka, sehingga Roh Kudus tidak berbicara. Karena kalau saat ada kasih akan Allah, ada Roh Kudus, tentu Roh Kudus itu tidak akan membiarkan kesempatan itu berlalu untuk bisa setidaknya meminta doa kepada Tuhan Yesus. Seperti saat ini ya, kepala bait Allah yang dikasih tahu Tuhan, kamu tidak akan mati sebelum bertemu dengan Mesias. Akhirnya dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Seperti hal-hal itu, hal-hal seperti itu di mana Roh Kudus berbicara, hal-hal yang indah terjadi. Kasih akan Allah membuat Allah tidak membiarkan saat orang-orang yang ada Roh Kudus bertemu dengan orang-orang yang Tuhan kehendaki. Ada saja yang Tuhan akan beritahukan atau akan Tuhan nubuatkan kepada orang-orang tersebut. Salah satunya saya. Dan saya bertemu dengan 3 pendeta besar. Dan Tuhan Yesus tidak mau orang-orang tersebut menyanyiakan kesempatan ya. Akhirnya Tuhan Yesus berbicara melalui beliau-beliau ini, yaitu pendeta Yesaya Paraji, Pastor Saksum Darbas, dan ini ya salah satu pendeta dari India. Saya baru tahu nama beliau beberapa bulan ini. Saya baru tahu ternyata beliau tinggal di Amerika, seorang pendeta dari India. Hal-hal seperti ini, saat ada orang yang Tuhan Yesus perkenankan atau ada Roh Kudus ya, maka orang-orang lainnya yang Tuhan Yesus juga berkenan, Tuhan izinkan mendengar nubuatan Tuhan mengenai orang tersebut. Itu benar-benar terjadi. Salah satunya saya mengalami juga. Mari kita perbesar kasih akan Allah. Kita perbesar kasih di hati kita akan Allah, sehingga saat ada rahasia dari Tuhan, Tuhan berkenan berbicara dan memberitahukan kepada kita. Itulah salah satu gunanya Roh Kudus, untuk membisikkan di hati kita atau di telinga kita. Amin ya, kiranya masih banyak orang lagi yang mengalami. Ini salah satu kisah Tuhan Yesus. Mereka bertanya, kemanakah dia akan pergi? Apa maksudnya? Tuhan Yesus akan pergi ke tempat di mana kita tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Surga. Tuhan Yesus yang mereka tolak adalah satu-satunya jalan ke surga. Bagaimana mereka bisa ke surga kalau mereka menolak satu-satunya jalan tersebut, yaitu Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kisah ini memperkuat kita. Amin ya. Menceritakan salah satu
kisah hidup Tuhan Yesus saat mengajar, apa saja yang Tuhan Yesus alami, apa saja yang Tuhan Yesus dapatkan, atau perlakuan yang Tuhan Yesus dapatkan saat mengajar. Dan puji Tuhan, ajaran itu masih kita dengar sampai sekarang karena ditulis oleh rasul-rasul Tuhan Yesus yang selalu mengikuti Tuhan Yesus, atau orang-orang yang mendengar langsung dari para rasul Tuhan Yesus ya, yang saat Tuhan Yesus di bumi sebelum naik ke surga selalu mengiringi. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin ya. Puji Tuhan.